yang mengganjal, membuat galau, semoga segera hilang ganjalannya, kegalauannya. Yang lain-lain yang masih ada hambatan, semoga juga diangkat hambatannya, semoga kita semua kondisi baik-baik saja. Amin. Oke, silakan kepada grup 2 untuk tampil. The screen is yours, teman-teman. Saya mute mic saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang materiality dan analytical procedures memorandum pada perusahaan Apple Blossom. Next. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama, saya sendiri Aprianadi nomor urut 2, kemudian Gustia Safani nomor urut 8, kemudian Nia Nurhaliza nomor urut 14, kemudian Nurhani Afianti nomor urut 20, dan Rafael Firgiawan nomor 22. Berikut adalah yang akan kami bahas. Yang pertama, penentuan materialitas. Kedua, analisis resiko audit. Yang ketiga, analisis questionable accounts. Yang keempat, penilaian resiko financial failure. Yang kelima, penilaian overall atas resiko audit. Yang pertama, penentuan materialitas. Pengertian materialitas menurut FASB adalah besarnya salah satu informasi akuntansi yang menyebabkan seseorang yang mengandalkan informasi tersebut mungkin akan berubah atau terpengaruh akibat salah saji tersebut. Dalam artian ini bahwa materialitas menjadi pertimbangan utama auditor dalam menentukan kewajaran dari laporan keuangan. Apabila laporan keuangan mengandung banyak salah saji, maka itu bisa dikatakan laporan keuangannya tidak wajar dan sebaliknya. Dalam menetapkan materialitas berdasarkan ARENS dijelaskan ada beberapa tahap, yaitu menetapkan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan, kemudian menentukan materialitas kinerja, kemudian mengestimasi total salah saji dalam segmen, kemudian mengestimasi salah saji gabungan, kemudian membandingkan estimasi salah saji gabungan dengan pertimbangan pendahuluan. Balik yang tadi dulu. Langkah pertama yang harus auditor lakukan adalah menetapkan materialitas untuk keseluruhan laporan keuangan atau yang biasa disebut juga pertimbangan pendahuluan tentang materialitas. Pertimbangan pendahuluan tentang materialitas ini adalah jumlah maksimum yang membuat auditor yakin bahwa laporan keuangan auditor menetapkan pertimbangan pendahuluan ini dengan tujuan untuk membantu auditor dalam merencanakan pengumpulan bukti yang tepat. Semakin rendah nilainya, maka bukti yang dikumpulkan harus semakin banyak. Next. Dalam hal ini, perusahaan menetapkan bahwa pertimbangan pendahuluan tentang materialitas atau materialitas untuk keseluruhan laporan keuangan ditetapkan sebesar 5% dari pre-tax income atau laba sebelum pajak. Dari laporan keuangan perusahaan Apple Blossom, kita mendapatkan bahwa pre-tax income yaitu sebesar 418.585. Oleh karena itu, batas materialitas keseluruhan laporan keuangan adalah 20.929 yang didapat dari 418.585 dikali dengan 5%. Next. Setelah menentukan materialitas untuk keseluruhan laporan keuangan, langkah selanjutnya adalah menentukan materialitas kinerja. Materialitas kinerja adalah turunan dari materialitas untuk keseluruhan laporan keuangan demi mengurangi kemungkinan adanya jumlah salah saji yang belum dikoreksi atau tidak terdeteksi melebihi materialitas secara keseluruhan. Penentuan materialitas kinerja perlu dilakukan karena auditor mengumpulkan bukti per segmen dan bukan untuk laporan keuangan secara keseluruhan, serta tingkat materialitas kinerja akan membantu auditor dalam memutuskan bukti audit yang tepat yang harus dikumpulkan. Materialitas kinerja berhubungan terbalik dengan jumlah bukti yang akan dikumpulkan auditor. Sebagian besar praktisi mengalokasikan materialitas ke akun-akun neraca dan bukan ke akun laporan laba rugi.
karena kebanyakan salah saji dalam laporan laba rugi akan berdampak pada neraca. Oleh karena itu, kalau dialokasikan juga ke akun laba rugi akan menjadi double counting. Penentuan materialitas kinerja didasarkan pada pertimbangan profesional dan mencerminkan jumlah salah saji yang ingin diterima auditor. Selain itu, ada juga yang namanya tolerable misstatement, yaitu batas salah saji atas materialitas per segmen atau materialitas kinerja. Berikut adalah kriteria dalam menetapkan materialitas kinerja. Yang pertama, materialitas kinerja bernilai kecil atau nol, karena akun dapat diaudit seluruhnya dengan biaya rendah dan diperkirakan tidak ada salah saji. Kemudian materialitas kinerja bernilai kecil karena biaya audit yang rendah tetapi memiliki fraud risk yang tinggi. Kemudian materialitas kinerja bernilai besar karena akun ini besar dan memerlukan sampling yang ekstensif untuk mengaudit akun ini. Lalu materialitas kinerja bernilai kecil sebagai persentase dari saldo akun, karena sebagian besar saldo ini berupa tanah dan bangunan yang tidak berubah dari tahun sebelumnya. Dan yang terakhir, karena bermakna tidak dapat diterapkan, yaitu akun retained earnings. Berdasarkan analisis yang sudah kami lakukan sebelumnya, melalui prosedur analitis, kami menetapkan materialitas kinerja sebesar 75% dari materialitas keseluruhan. Kami menilai bahwa performa perusahaan sudah cukup baik yang ditunjukkan dengan banyak rasio yang di atas rata-rata industri, meskipun ada beberapa yang di bawah. Oleh karena itu, nilai materialitas kinerjanya adalah 15.697 yang didapat dari 75% dikali 20.929. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana materialitas pada laporan keuangan PT Apple Blossom College Company, laporan keuangan pada tahun 2002 dengan tahun 2003. Nah, untuk melihat bagaimana materialitas laporan keuangan tahun 2002 ini, kita bisa melihatnya dengan mengidentifikasikan berapa besarnya saldo akun pada laporan keuangan, kemudian dibandingkan dengan overall materiality yang sebesar 20.929 yang didapat dari 5%-nya dari pre-tax income. Begitupun dengan laporan keuangan tahun 2003. Nah, kita akan langsung menjelaskan bagaimana materialitas pada perubahan saldo dari laporan keuangan pada tahun 2002 ke laporan keuangan 2003 dengan membandingkannya dengan overall materiality yang sebesar 20.929. Apabila besarnya perubahan itu lebih besar dibandingkan overall materiality-nya, maka perubahan tersebut dapat dinilai material. Begitupun sebaliknya, apabila nilainya lebih kecil daripada overall materiality, maka perubahan tersebut dapat dinilai tidak material. Nah, ini sebelum itu kita akan melihat ini tabel materialitas kinerja, alokasi materialitas kinerja. Untuk kriteria A, terdapat jumlah akunnya yaitu 23. Nah, kita alokasi materialitas kinerjanya sebesar 15%, kemudian didapat alokasi per kriterianya sebesar 2.355. Ini didapatkan dari 15% dikalikan dengan materialitas kinerja yang telah kita tetapkan tadi sebelumnya yang sebesar 15.697. Kemudian 15.697 ini dialokasikan per akun untuk kriteria A yang jumlah akunnya 23, mendapatkan alokasi per akun yaitu sebesar 102 untuk materialitas kinerjanya. Nah, cara ini sama dilakukan untuk kriteria B, C, D, dan E, di mana kriteria B kita dapatkan alokasi per kriterianya 785 dan alokasi per akunnya sebesar 392. Untuk kriteria C didapatkan alokasi per kriterianya sebesar 9.418 dan per akunnya 1.884, dan kriteria D alokasi per kriterianya sebesar 3.139, alokasi per akunnya 349. Nah, untuk kriteria E tadi tidak mendapatkan alokasi materialitas kinerja. Selanjutnya ini merupakan neraca dari Apple Blossom College Company, neraca pada tahun 2002 dan 2003. Di sini kita akan melihat bagaimana tingkat materialitasnya yang kita ambil contoh untuk akun petty cash.
Pada tahun 2002 saldonya sebesar 420, kemudian pada tahun 2003 saldonya 500. Perubahannya yaitu selisihnya sebesar 80. Nah, selisihnya ini kita bandingkan dengan overall materiality-nya yang sebesar 20.929. 80 dibagi 20.929, kemudian didapatkan presentasenya yaitu sebesar 19%. Nah, ini berarti 19% ini merupakan persentase dari saldo akun petty cash dengan overall materiality. Artinya dia lebih kecil dari overall materiality-nya, maka dapat dinilai tidak material. Untuk petty cash ini masuk golongan kriteria A. Kemudian untuk di sini untuk akun LAN pada tahun 2002 akunnya saldonya sebesar 82.250 dan pada tahun 2003 tidak terdapat perubahan sebesar 82.250, maka tidak ada perubahan saldo akun, maka tidak material, presentasinya 0. Kemudian kita ambil contoh lagi untuk akun payable yang masuk kriteria C. Ini pada tahun 2002 sebesar 223.161, kemudian terjadi perubahan pada tahun 2003 sebesar 135.550, maka perubahannya sebesar minus 87.611. 87.611 dan presentasenya sebesar minus 24,2%, maka dapat dinilai material. Kemudian di sini untuk notes payable long term juga sama. Untuk pada tahun 2002 ini tidak terdapat saldo notes payable long term, maka pada tahun 2003 terdapat 475.000. Nah, di sini maka presentasenya 100%, maka dapat dinilai material. Begitupun yang selanjutnya, akun-akun yang lainnya saldo akun perubahan saldo akunnya kita bandingkan dengan overall materiality yang sebesar 20.299. Nah, ini tadi penjelasannya. Untuk akun dengan keterangan A seperti petty cash, prepaid insurance ini masuk dengan adalah akun materialitas kinerja kecil, yaitu sebesar 102. Nah, karena akun-akun ini seluruhnya tadi dapat diaudit dengan biaya yang rendah dan memiliki kemungkinan yang kecil untuk terjadi salah saji. Kemudian tadi untuk akun dengan keterangan kriteria yang B seperti cash in bank, terus allowance for bad debts, itu juga mendapat porsi yang kecil untuk materialitas kinerjanya, yaitu sebesar 392 per akun. Nah, ini karena akun ini sebenarnya bisa diaudit seluruhnya dengan biaya yang rendah, tetapi ada risiko fraud yang besar di dalamnya. Secara nilai materialitas kinerjanya lebih besar dari materialitas yang A. Kemudian untuk akun yang C seperti akun receivable, akun payable, ini mendapatkan porsi materialitas yang besar karena transaksinya banyak. Kemudian auditor tidak mungkin menguji semuanya dan perlu melakukan sampling. Kemudian untuk akun yang D, keterangan D ini untuk akun-akun seperti aset tetap, karena karakteristik akun aset tetap ini transaksinya sedikit tapi nilainya besar. Nah, maka auditor ini perlu menguji secara keseluruhan apabila ada penambahan aset tetapnya. Kemudian untuk akun dengan keterangan yang E, seperti return earning ini tidak mendapatkan alokasi materialitas kinerjanya sendiri karena return earning ini merupakan akumulasi dari akun revenue dan expense. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan bagaimana analisis audit risk yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis of audit risk atau analisis risiko audit. Next. Jadi ini merupakan akun-akun yang terbilang material pada laporan keuangan 2002 sampai 2003. Nah, kategori materialnya itu seperti apa? Nah, tadi sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu ketika ada perubahan yang signifikan, di mana kita menghitung materialnya itu 5% kali net income before tax 2013, yang hasilnya yaitu 20.929. Nah, akun-akun ini merupakan akun yang berubahnya itu lebih dari 21.000. Yang pertama yaitu
Yang pertama dan kedua ada Cash Big City National Bank dan Cash Second National Bank, di mana alasan bisnis yang memungkinkan akun ini berubah signifikan yaitu ketika perusahaan meminjam uang dari bank dalam jumlah yang besar. Nah, possible error atau kemungkinan salahnya yaitu ketika ada transaksi fiktif atau entry yang salah, sehingga menyebabkan kas-nya itu overstated. Akun yang selanjutnya itu ada akun receivable, di mana kemungkinan bisnis yang terjadi dan menyebabkan akun ini material yaitu piutang tidak dapat tertagih dengan cepat. Jadi tertagihnya lama gitu. Nah, possible error-nya yaitu ketika ada transaksi fiktif atau error entry. Akun yang selanjutnya yaitu inventory. Possible business reason-nya ketika ada pengembalian atau pembelian persediaan tidak tercatat. Atau juga bisa ketika ada diskon sehingga inventory-nya ini berubah signifikan. Nah, possible error-nya yaitu ketika ada salah hitung. Akun selanjutnya yaitu investment in securities. Possible business reason-nya ketika perusahaan itu tidak mengupdate nilai akun investment in securities ini ketika ada penjualan investasi, sehingga nilainya itu berubah signifikan. Possible error-nya yaitu error entry. Next. Kemudian ada akun machinery and equipment. Dia possible business reason-nya yaitu ketika ada pembelian aset tetap. Dan possible error-nya yaitu ketika ada transaksi fiktif terkait property, plant, dan equipment yang mana perusahaan itu berusaha memperbesar nilai PP ini. Kemudian ada akun akumulasi depresiasi mesin and equipment dan akumulasi depresiasi auto equipment, di mana akun ini itu bisa berubah signifikan yang masuk akal menurut alasan bisnis ketika ada pembelian aset tetap. Dan possible error-nya yaitu ketika ada salah hitung depresiasi. Selanjutnya ada akun payable. Dia bisa berubah signifikan ketika pelunasan utangnya itu signifikan atau terjadi pelunasan yang besar gitu. Dan possible error-nya ketika ada kesalahan entry. Selanjutnya accrued payroll taxes. Alasan bisnis yang memungkinkan yaitu ada pelunasan pajak dan alasan error-nya yaitu ketika ada kesalahan entry. Akun yang selanjutnya yaitu long term not stable, di mana alasan bisnis yang memungkinkan akun ini berubah signifikan yaitu ketika perusahaan melakukan peminjaman dengan not stable atau dalam jangka panjang yang ini karena long term. Kemudian possible error-nya ketika perusahaan itu ada salah mengklasifikasikan. Akun yang selanjutnya yaitu retained earning dan current net income, di mana akun ini dapat berubah signifikan ketika ada kenaikan pada net income. Dan possible error-nya yaitu ketika revenue atau sales-nya overstated dan expense-nya understated, sehingga akun ini itu naik ya, overstated berubahnya signifikan. Next. Kemudian ada akun sales, yaitu dia bisa berubah signifikan ketika penjualan meningkat atau ketika perusahaan itu menjual dengan harga tinggi, sehingga ada kenaikan sales yang cukup besar. Dan possible error-nya yaitu ketika ada penjualan fiktif atau ada kesalahan dalam pencatatannya. Kemudian akun COGS ini bisa disebabkan karena penjualan meningkat juga. Dan possible error-nya yaitu error atau incorrect costing inventory, di mana ini terkait dengan inventory, pencatatan inventory-nya maksudnya, yaitu ketika dia menggunakan metode FIFO atau LIFO. Ketika kita salah, maka bisa jadi COGS-nya ini juga berubah signifikan. Selanjutnya, ada wages and salary expense, di mana akun ini dapat berubah signifikan ketika ada penambahan karyawan atau gaji karyawannya itu meningkat. Jadi bisa jadi karena karyawannya tetap, tapi gajinya itu meningkat, sehingga akun ini berubah signifikan, naik ya. Kemudian, possible error-nya ketika ada karyawan fiktif, di mana ketika ada karyawan fiktif, tapi gajinya itu ada, padahal karyawannya nggak ada. Nah, itu bisa juga menyebabkan akun ini berubahnya signifikan. Akun yang selanjutnya yaitu advertising expense. Nah, ini dikaitkan dengan penjualan. Ketika penjualannya naik, maka biaya iklannya juga naik. Nah, ini bisa terjadi kenaikan advertising expense atau possible error-nya itu ketika ada kesalahan klasifikasi. Akun yang selanjutnya yaitu professional fees atau maksudnya possible business reason-nya ketika perusahaan itu menggunakan jasa profesional, maka akun ini dapat meningkat
Nah, terus possible error-nya yaitu ketika ada kesalahan klasifikasi. Akun yang terakhir yaitu gain or loss fixed asset. Possible business risk-nya ketika ada kerugian dalam penjualan aset, maka akun ini itu akan berubah signifikan. Dan possible error-nya ketika ada error entry, sehingga akun ini itu bisa dikatakan berubahnya material atau signifikan gitu. Selanjutnya mengenai analysis of questionable account akan dijelaskan oleh Mia. Terima kasih. Selanjutnya yaitu analysis of questionable account. Yaitu slide sebelumnya. Nah, analysis of questionable account adalah menganalisis untuk menemukan akun mana yang patut diragukan atau dipertanyakan karena diharapkan berubah namun ternyata tidak berubah. Next. Nah, yang pertama yaitu prepaid advertising dan akun yang terkait yaitu advertising expense. Seperti yang bisa dilihat dari tabel yang di atas, tidak terdapat perubahan saldo atas akun prepaid advertising. Tahun 2003 dan tahun 2002 dan 2003 masing-masing memiliki saldo yang sama yaitu $0. Sedangkan saldo akun advertising expense mengalami kenaikan dari tahun 2002 ke 2003 sebesar $32.220. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedua akun tidak sejalan dan dapat menimbulkan pertanyaan. Next. Selanjutnya itu notes payable long term dan interest expense. Akun notes payable long mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 475.000, di mana tahun 2002 memiliki saldo 0 dan tahun 2003 memiliki saldo 475.000. Namun, kenaikan notes payable long term tidak sejalan dengan akun interest expense atau akunnya yang terkait. Sebaliknya, akun interest expense mengalami penurunan sebesar $6.354. Next. Dan yang terakhir yaitu akun cash second bank nasional dan akun account receivable. Kenaikan signifikan saldo akun cash second bank nasional dari tahun 2002 ke tahun 2003 sebesar 524,67% tidak diikuti dengan penurunan akun receivable. Sebaliknya, akun receivable malah mengalami kenaikan, sehingga dapat menimbulkan pertanyaan. Next. Selanjutnya, penilaian risiko financial failure akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke penilaian risiko financial failure. Selanjutnya. Next. Nah, ini adalah rasio keuangan ya yang sudah pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Di sini terdiri dari 4 kelompok, yaitu liquidity ratio, activity ratio, profitability ratio, dan leverage ratio. Nah, juga ada tahun 2002, 2003, dan rata-rata industrinya. Selanjutnya. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Nah, ini kita bahas pertama dari liquidity ratio. Nah, di sini liquidity ratio itu mengukur apa? Liquidity ratio itu mengukur kemampuan ya. Kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar atau asetnya yang paling liquid. Nah, dari data yang tadi kita tahu ya bahwa current ratio dan quick ratio perusahaan itu mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, di mana di tahun 2003 meningkat menjadi 6,7 dan untuk quick ratio-nya meningkat menjadi 4,2. Nah, ini jauh sekali dari rata-rata industri yang hanya 1,9 dan 0,9. Nah, ini kalau kita lihat dari laporan keuangannya memang ada peningkatan di sisi aset lancarnya dan ada penurunan di kewajiban lancarnya. Nah, yang harus diperhatikan di sini adalah
terkait dengan peningkatan di aset lancar ya. Apakah memang peningkatan ini benar-benar ada atau nantinya ada overstated, dan di kewajiban apakah ada kewajiban yang belum tercatat seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan account receivable dan days receivable. Nah, ini tuh mengukur keefektifan perusahaan ya dalam menagih piutangnya. Nah, dari data yang tadi kita lihat bahwa perusahaan ini sudah cukup bagus ya. Sudah ada di atas rata-rata industri. Meskipun di tahun 2003 itu perputarannya menjadi lebih lambat dan waktu ketertagihannya juga menjadi lebih lama. Selanjutnya yaitu inventory turnover dan days inventory. Nah, di sini memang kalau kita lihat ya dari data yang tadi itu memang perusahaan ini masih berada di bawah rata-rata industri ya. Namun di tahun 2003 ini mengalami peningkatan. Nah, di inventory turnover yang rendah ini kan menunjukkan adanya barang usang ya, barang usang dan ada persediaan berlebih di gudang. Nah, kemudian kalau kita lihat di tahun 2003 itu ada peningkatan. Peningkatan ini memang kalau kita lihat dari laporan keuangan memang ada peningkatan dari sisi penjualan ya, tapi itu juga harus dipastikan apakah penjualannya itu yang benar-benar meningkat karena kuantitinya gitu atau harganya yang ditingkatkan. Nah, memang dari situ inventorinya menurun ya dan ada kenaikan di COGS. Itulah yang meningkatkan inventory turnover-nya. Tapi harus dipastikan juga jangan-jangan di situ ada penghapusan barang usang gitu. Kemudian dari sisi aset turnover, di sini juga perusahaan masih kurang baik ya dalam memanfaatkan asetnya. Aset turnover itu kan mengukur keefektifan perusahaan dalam menggunakan aset ya untuk mendukung penjualan. Nah, di sini masih belum optimal ya, di mana rasionya di tahun 2003 itu mengalami penurunan dari tahun 2002. Kalau kita lihat dari laporan keuangan memang salesnya meningkat gitu, tapi memang dari sisi total aset juga meningkat. Nah, itu makanya peningkatannya itu di sales gitu ya. Nah, karena peningkatan yang di total aset lebih besar gitu ya, makanya rasionya itu menjadi turun gitu. Selanjutnya. Next. Nah, selanjutnya adalah profitability ratio. Kalau kita lihat memang dari profitability ratio itu memang agak berimbang ya antara perusahaan dan juga rata-rata industri. Ya dalam hal ini ya berarti perusahaan sudah cukup baik gitu. Tapi mungkin kalau activity rasionya lebih bisa ditingkatkan gitu ya, mungkin profitability-nya bisa menjadi lebih naik lagi. Nah, untuk leverage rasio di sini juga ada peningkatan ya di tahun 2003. Tadi kalau kita lihat memang ada penerbitan notes payable ya senilai 475. Ini yang mendorong ada peningkatan dari sisi liabilities-nya. Tapi kalau kita bandingkan dengan industri itu masih aman ya, sangat aman karena di industri itu sudah lebih dari 1 gitu. Sementara perusahaan itu masih 0,3. Kemudian dari sisi time interest earn-nya juga perusahaan itu 5 sampai 6 kali ya lebih baik daripada rata-rata industri, sehingga dari rasio leverage di sini juga nggak ada masalah. Selanjutnya. Nah, kemudian overall appraisal audit risk-nya. Nah, dari analisis yang sudah kita lakukan ini, tadi ya dari mulai rasio keuangannya, kita lihat dari sisi liquidity, leverage-nya nggak ada masalah ya. Kemudian ya mungkin ada masalah di sisi activity rasionya, tapi secara keseluruhan di sini perusahaan sudah baik gitu. Kemudian di sini juga nggak disebutkan ya mengenai masalah litigasi, sehingga di sini kami menyimpulkan bahwa ya perusahaan ini untuk masalah going concern itu tidak ada ya, artinya terpenuhi untuk going concern-nya. Kemudian tadi yang sudah dibahas mengenai akun-akun yang bermasalah, ada beberapa akun memang yang bermasalah, tapi di sini kami melihatnya ya masih wajar. Kemudian dari pengendalian yang sudah kita bahas sebelumnya juga pengendalian perusahaan sudah cukup baik. Tuh, oleh karena itu secara keseluruhan kita menilai bahwa resiko audit di perusahaan Apple Blossom ini cukup rendah gitu. Selanjutnya. Oke, mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Dikembalikan ke Bapak, Pak, mungkin. Oke. Terima kasih, Mas Rafael dan teman-teman dari grup kedua.
Ini tadi teman-teman sekalian apa namanya presentasi yang saya kira sih cukup cukup lengkap ya, cukup detail juga beberapa. Hanya saja tadi yang belakangan tadi kan pas bisa sesi Mas Rafael tadi itu rasio-rasio dimunculkan di depan, kemudian di belakang penjelasannya. Pas jelasin itu kita udah nggak bisa lagi tabelnya. Nggak apa, nggak apa. Itu kan gaya gaya menyampaikan dari kelompok ini, bukan sebuah kesalahan Mas, itu biasa aja gitu ya. Baik teman-teman sekalian, sebagaimana biasanya, meskipun penjelasan tadi cukup detail, cukup saya pikir cukup jelas, tapi saya kok masih yakin masih menyisakan beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita diskusikan atau komentar atau apapun juga, sehingga apa namanya buat kita yang sudah terang akan semakin terang, yang masih samar-samar akan menjadi lebih jelas, yang sudah paham menjadi semakin nendang. Waduh, ngerti tendang ya, ya deh, jangan tendang deh, narik itu menarik gitu. Oke, saya kembalikan lagi ke teman-teman kelompok 2 untuk menjalankan diskusi dengan teman-teman yang lain. Monggo tak balik lagi sesinya. Silakan Mas. Mas atau Mbak, masa gitu. Monggo, siapa yang mau memimpin diskusinya, silakan. Di stop share dulu biar apa lebih terlihat semuanya. Iya, sip nih, makasih. Monggo, siapa yang mau memandu diskusi? Tak balikin lagi Mas ya. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya. Yes, monggo. Silakan, udah ditawarkan teman-teman ya, silakan ya, jangan malu-malu. Ya Pak, kelompok 2 saya izin bertanya dong. Tadi kan yang di bagian laporan keuangan materialitasnya kan udah ditentukan 5% ya. Nah, saya tuh pernah baca di salah satu standar audit itu ada persentase menentukan materialitas gitu untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Nah, itu tuh 5% itu tuh apakah udah sesuai sama standar auditnya itu atau memang kebijakan tersendiri dari auditor gitu? Terima kasih. Terima kasih Loli, akan kami diskusikan dahulu. Langsung di satu persatu dijawab atau nunggu dikumpul dulu Mbak Aprilia, Nadine? Mungkin kalau ada yang ingin bertanya lagi dulu. Nah, kita saja kali ya, beberapa pertanyaan masuk dulu, nanti setelah masuk baru diobrolin bareng teman-teman kita aja kali ya. Ya, ya. Oke. Monggo silakan. Izin bertanya. Gantian dan berebutan, ayo. Mas Reddy dulu, baru Mbak Dina, sesuai urutan yang ngomong. Ya udah. Izin bertanya kelompok 2. Kan materialitas itu penting, sangat penting. Nah, tapi kenapa dalam prakteknya itu sangat sulit untuk dilakukan oleh perusahaan-perusahaan? Ya, terima kasih Reddy. Ayo Mbak Dina, ditungguin kok, diam-diam saja. Oh, udah ya. Izin bertanya buat teman-teman kelompok 2, kan di bagian perbandingan akun tuh antara cash sama akun receivable itu ada kenaikan saldo cash sebesar 524,67%. Namun kenaikan tersebut tidak diikuti dengan penurunan AR, malah AR itu malah naik gitu. Nah, pertanyaan saya kan di slide sebelumnya udah dijelasin kalau ada kenaikan saldo di akun cash Second Bank Nasional tuh possible error-nya itu ada transaksi fiktif gitu. Kenapa teman-teman kelompok 2 ini menyimpulkan bahwa perusahaan tersebut itu memiliki risiko audit yang rendah gitu, mengingatkan kenaikan akunnya sebesar 524,67% gitu, banyak, lumayan signifikan gitu menurut saya. Gitu aja sih pertanyaannya. Terima kasih. Izin mendiskusikan dahulu ya Pak, sebentar. Oke, ditutup dulu ya sementara ya. Oke, silakan.
teman-teman sambil menunggu diskusi kelompok kedua, mohon izin sedikit menyampaikan. Ini kan kaitannya masih dengan di sesi tahap pertama dari proses audit yang dilaksanakan oleh sebuah KAP. Memahami, jadi masih rangkaian pertama dari sesi yang lalu, pertemuan yang lalu, kelompok 1 dan pertemuan sekarang itu masih bisa di tahap awal. Teman-teman bisa pakai buku manapun juga sebagai referensi. Dan kemarin di slide yang dulu saya berikan di tatap muka pertama itu ada beberapa tahap menurut versi masing-masing. Ada AREN gimana, HIS kayak apa, Atlas pun punya tahapan sendiri, tapi yang jelas di sesi awal ini, di tahap awal ini bagi KAP ketika akan menerima sebuah penugasan, ini yang harus dipahami terlebih dahulu, termasuk yang ditetapkan kita sebelumnya. Jadi ini penting untuk menjadi dasar nanti apakah sebuah KAP akan menerima atau menolak rencana penugasan yang akan diberikan oleh si calon klien ini. Ya, kalaupun misalnya sudah diterima, nah, kemudian apakah sudah selesai Pak analisis yang tadi rasio-rasio itu apa berhenti saja? Tidak. Ini kan sudah ada gambaran awal, sudah ada pijakan awal, sudah ada bayangan awal bagi KAP tersebut, bagi audit tersebut tentang perusahaan ini. Bayangan itu lebih lengkap, lebih jelas itu dibanding sebelum dia mendapat penugasan ini. Saya sampaikan bahwa di auditor ini kan berpengalaman mengaudit beberapa banyak perusahaan yang mungkin beberapa di antaranya itu punya industri sejenis, punya usaha sejenis. Maka tadi itu auditor juga membandingkan dengan industri sejenis, meskipun tidak semuanya mungkin pernah melakukan. Jadi misalnya company ini di bidang A, mungkin dia pernah di perusahaan lain yang di bidang A juga. Nah ini pemahaman auditor dari pengalaman dia yang dimiliki itu tadi bisa menjadi wawasan dia, membuat dia menjadi kaya dengan pengalaman dan memudahkan dia untuk mengaudit perusahaan yang setipe seperti ini. Meskipun nanti misalnya dia auditor belum punya pengalaman sama sekali, ini baru klien pertama yang di bisnis itu maka auditor mendalami dulu, memahami dulu seperti ini, terus dia akan mencoba memastikan bahwa, dia akan memastikan bahwa dia sanggup mengaudit ini. Kalau memang dia tidak sanggup, tapi memang sanggup melaksanakan audit, dia akan terima penugasan tersebut. Jadi pengalaman yang dimiliki tadi akan berguna bagi dia untuk mempercepat pemahaman, untuk memudahkan dia dalam masalah pekerjaannya. Tapi jika belum punya pengalaman sama sekali, ya itu bukan masalah juga, karena dia bisa belajar dengan cepat dari perusahaan ini dan bisa membaca referensi dari media yang lain, dari bermacam-macam sumber. Ya. Jadi menarik. Sebenarnya pengalamannya akan sangat banyak dan itu menarik sekali gitu. Maka dalam penugasan, auditor itu bekerja dalam sebuah tim, dan tim itu idealnya akan dikombinasikan anggotanya. Ada anggota yang sudah berpengalaman, ada yang belum pengalaman, sehingga nanti yang sudah pengalaman bisa membimbing yang belum punya pengalaman, yang belum punya pengalaman tidak bahasa Jawa geratul-geratul, tidak nabrak-nabrak, karena dia ada yang membimbing sendiri yang bisa membimbing dia dalam melaksanakan pemeriksaan atau audit ini. Nah, itu kombinasi yang luar biasa, sehingga nantinya begitu si KAP tersebut dapat penugasan di perusahaan apapun juga, yang punya pengalaman sebenarnya sudah banyak banget, nggak akan kesulitan mencari pegawai. Jadi kalau dia punya pegawai ya, pegawai udah punya pengalaman di macam-macam. Penting sekali memberi pengalaman buat mereka, sehingga pas ada tugas dimanapun, tinggal nyopot aja bagaimana yang sedang tidak ada penugasan hari ini dicemplungin ke penugasan atau langsung dijadwalkan turut penugasan di calon klien berikutnya. Ini penting buat memberi pengalaman tadi itu, dan penting juga bagi kita punya pengalaman sebelumnya. Jadi akan berdampak dan membantu proses pekerjaan pengauditan akan dilaksanakan tadi itu. Itu sedikit tambahan dari saya sebelum masuk sesi diskusi. Sudahkah Aprilia? Belum? Izin menjawab pertanyaan Loli, Pak. Oke, silakan Mas Rafael. Ya, izin menjawab pertanyaan Loli. Jadi kan tadi Loli bertanya mengenai 5% dan standar audit ya. Nah, kalau 5% itu memang sudah ditetapkan ya, untuk kasus kita kali ini itu sudah ditetapkan di bukunya Apple Blossom itu 5% dari pre-tax income gitu. Jadi kita ngikutin aja. Tapi kalau dari sisi standar itu memang nggak pernah ngatur juga sih mengenai berapa persen nilai materialitas gitu ya. Karena apa? Karena itu bergantung pada kompleksitas auditnya.
kan gitu. Bergantung juga pada biaya gitu. Karena kan semakin kecil nilai materialitasnya itu kan buktinya semakin banyak gitu ya. Berbanding terbalik gitu antara bukti dan juga materialitas. Nah, jadi ya itu mungkin ya jadi 5% itu tadi udah ada di buku, tapi kalau secara standar berbeda yaitu kembali lagi pada kompleksitas audit dan kepada judgement-nya si auditor. Mungkin itu jawabannya, Pak. Terima kasih. Mbak Loli, mau silakan. Berarti ini saya masih kayak agak belum terlalu paham. Berarti kalau misalnya nih di dalam standar udah ditetapkan misalnya kurang dari 5%, tapi ternyata saat sudah di judgement sama auditor tuh melebihi itu materialitasnya, itu berarti diperbolehkan gitu ya untuk meningkatkan nilai materialitasnya atau gimana? Kalau setahu saya sih boleh ya, karena materialitas itu tergantung pada KAP-nya sendiri dan adjustment auditornya. Setahu saya sih boleh gitu. Baik, Pak. Ya, teman satu grup ada yang mau menambahkan jawaban Mas Rafael tadi, mau silakan. Kadang-kadang bisa saling menimpali jawaban maksudnya gitu teman-teman, jadi biar kebersamaan lebih terasa. Atau yang lain juga boleh nambahin. Tadi nggak salah jawaban itu, tapi mungkin ada punya bahasa yang sedikit berbeda atau punya tambahan kata-kata yang mungkin tadi kan boleh aku kok masih kurang ini ya, bisa lebih apa namanya nendangnya. Monggo, nggak apa-apa sih, kita diskusi kok di sini teman-teman. Monggo, saya yakin ada loh, cuma kayaknya masih malu-malu kucing gitu ya. Malu-malu kucing itu bahasa Inggrisnya apa sih? Say cat gitu ya. Mana ada say cat gitu. Monggo jika ada mau memberikan tambahan. Ya, tadi sedikit kalau saya mau izin Mas Rafael ya, sedikit nambahin ya, Mas Rafael dan teman-teman di grup 2 ini. Kalau bicara di standar, tadi juga Mbak Oli, standar ini kan tidak pernah memberikan angka baku. Standar audit maupun standar apapun nggak ada angka baku berapa persentase yang dipakai gitu. Kalau kita lihat ke literatur, beberapa literatur mungkin memang menyarankan beberapa angka. Iya, buku apa, buku siapa mungkin menyebut angka antara sekian sampai sekian sampai sekian gitu kan ya. Itu tidak dibakukan dalam standar audit yang ada, sehingga itu adalah sebuah saran yang dia berikan itu berdasarkan pengalaman yang ada. Jadi betul tadi kalau bilang ini sangat penting, tapi kenapa nggak ada di standar? Iya begitu. Karena ini ya kembali tadi ke judgement auditornya, bagaimana pengalaman auditornya, dan ini kan kalau bicara materialitas seberapa auditor bersedia menerima risiko kan ya, risiko salah membuat opini, membuat pendapat audit atas salah saja yang mungkin muncul. Jadi memang angka pasti nggak diberikan. Kemudian kembali kepada pihak auditor itu berdasar judgement dia, berdasar pengalaman yang dia miliki, dan itu dipengaruhi juga oleh tadi seberapa besar auditor bersedia menanggung risiko audit yang kita tahu ada beberapa macam risiko itu. Jadi angka 5% tadi dari pre-tax income tadi ya, itu kan memang di buku kita disebut seperti itu. Oke. Kalau punya pertimbangan lain, oke, 5% dari sales, 5% dari aset, 5% dari apa, monggo saja sih, itu sih kembali masing-masing. Mungkin nanti kalau akuntan A membuat angka berbeda dengan akuntan B dalam konteks kasus yang sama, itu nggak bisa disalahkan juga antara mereka. Kayak gitu maksud saya. Tambahnya kayak gitu aja sih. Ya, sip. Makasih Mbak, pertanyaan cukup keren ini. Jadi memanggil kita untuk mengerti tentang ini. Teman-teman yang nggak mau bilang ini pada Frit ngomong kali ya. Ayo dong ngomong dong. Oke, makasih. Berikutnya silakan, masih 2 lagi toh. Saya izin mencoba menjawab pertanyaan dari Reddy, Pak. Kan tadi bertanya tentang kenapa materialitas itu penting, tapi dalam penerapannya di praktik itu sulit gitu. Menurut saya materialitas itu kan merupakan dasar yang digunakan dalam penetapan strategi audit. Tapi menurut FASB yang berfokus pada memakai yang bijaksana dan mengandalkan laporan keuangan untuk membuat sebuah keputusan. Jadi di mana secara nggak langsung menuntut auditor untuk mempunyai pengetahuan akan siapa saja yang memakai laporan keuangan klien dan keputusan apa yang akan dibuat. Jadi materialitas mempunyai peran mengevaluasi dampak
dari kesalahan penyajian laporan keuangan. Jadi pada praktiknya para auditor bisa aja nggak tahu siapa ya pemakai laporan atau keputusan apa yang akan mereka ambil berdasarkan laporan keuangan tersebut. Menurut saya itu Pak, mohon maaf jika ada kesalahan. Gitu. Monggo, Mas Reddy yang sedang naik kereta cepat Jakarta Bandung yang belum jadi keretanya. Sudah terima Pak. Yang benar. Ini tadi habis pertanyaan terus matiin kamera hilang gitu. Nggak apa-apa. Terjawab Mas, pertanyaannya Mas. Sudah Pak. Terjawab ya. Oke. Iya. Sip nggih, makasih. Makasih Mbak Aprilia. Ini Mbak Aprilia punya tim balap MotoGP ya. Tahun ini masuk tuh tim baru Aprilia Racing. Petrucci tapi belum bisa bersaing di depan ya. Kemarin Dovizioso katanya akan dijadikan test rider, nggak tahu jadi apa enggak. Saya hanya baca-baca sekilas saja sih. Oke, terima kasih tadi Mbak Aprilia jawabannya. Ya, ini berarti masih nyambung relate dengan yang tadi Mbak sampaikan tadi teman-teman yang memang untuk materialitas ini ya tadi bahasa saya sih abstrak buat kita, abstrak buat kita kayak apa sih prakteknya gitu. Kayaknya menjadi sesuatu yang belum bisa kita betul-betul kita nyatakan. Tapi ya tadi itu makanya beberapa hal yang bisa kita tadi Mas Rafael sudah menyampaikan berbeda-beda antara materialitas dan bukti itu sudah menjadi sedikit clue buat kita juga ternyata kalau kita berani materialitas agak tinggi gitu berarti buktinya nggak harus baik-baik tapi kalau kita materialitasnya itu rendah kita ingin akurat gitu ya kita ingin salah satu cinta kecil maka kita ingin lebih akurat lebih presisi laporannya gitu kan ini audit kan bicara mengenai kewajaran tapi kita juga ingin kita tuh auditor juga ingin agar kewajaran itu mendekati sempurna lah mendekati 100%. Dia nggak berani bilang benar tapi hanya berani bilang wajar tapi jangan sampai wajar itu ya jauh banget dari 100% tadi itu jika 100 itu benar maka wajar itu berapa ya kalau bisa sih di atas 90 lah ya biar nggak salah-salah amat kalau bicara materialitas maka di pusat kecil 95 ada 97 ada yang 92 pun berani ya. Ini tergantung tadi keberanian auditor. Nah ini kalau antara auditor yang mengeset kecil itu saya berani ambil risiko kalau hanya 3% maka dia butuh bukti lebih banyak sehingga dia memiliki keyakinan yang lebih kuat tentang yang diauditnya ini. Tapi kalau dia agak longgar, maka bukti yang diambil, yang dicari pun, yang dikumpulkan pun menjadi tidak banyak banget. Oh sedikit pun saya sudah cukup buat kami. Oke, nggak apa-apa. Jadi memang kaitannya akan ke sana. Tadi mau saya gini, kalau abstraknya bisa sedikit terbayangkan ketika kita bicara mengenai bukti yang diambil. Jadi oh buktinya banyak, sedikit itu ke situ kira-kira. Ya itu sebagai kira-kira saja. Mengenai angka kembali angka tidak baku mau 5 boleh 5% tadi mau 10 boleh dari pre-tax income dari mana macam-macam juga mau saja kembali itu dari kebijakan auditor dari judgement auditor dari pengalaman auditor dari pemahaman auditor yang didapat ketika dia menyelami kliennya ini 2 hari ini kan kita juga masih menyelami klien ini. Oke, pertanyaan ketiga tadi siapa ya? Mbak Dina tadi masih ada, monggo silakan. Iya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan Dina. Tadi kan pertanyaannya ada kenaikan yang signifikan sebesar 524,67%, namun tidak diikuti dengan penurunan AR. Nah, pertanyaannya mengapa kelompok kami menyimpulkan bahwa risiko audit perusahaan itu rendah, mengingat persentase kenaikan kas yang lumayan besar. Jadi kelompok kami menyimpulkan bahwa risiko audit dari Apple Blossom ini cukup rendah. Hal itu dilihat dari financial ratio yang cukup baik, yang menandakan bahwa perusahaan ini tidak mempunyai masalah signifikan yang berkaitan dengan keuangannya. Jadi di financial ratio, mayoritas itu bahkan di atas dari perusahaan pembandingnya. Ditambah lagi dengan tidak adanya masalah litigasi yang saat ini melibatkan perusahaan. Hal itu membuat auditor bisa meyakini aspek going concern dari perusahaan Apple Blossom.
Selain itu, dari sisi pengendalian yang sudah dilakukan sebelumnya, juga menunjukkan bahwa perusahaan memiliki pengendalian internal yang cukup baik, meskipun perlu ada yang diperbaiki. Nah, salah satunya mungkin yang bisa diperbaiki adalah terkait penjualan fiktif yang menjadi possible error dari naiknya kas tanpa ada penurunan dari akun receivable. Nah, selain itu, mengapa dari kenaikan cash dan tanpa penurunan akun receivable itu tidak menyebabkan kami memutuskan bahwa risiko auditnya cukup tinggi, karena persentase kenaikan cash-nya memang besar. Namun, dilihat dari rupiahnya itu tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan akun-akun yang lain. Nah, mungkin seperti itu. Dina, bagaimana? Iya, cukup jelas. Makasih Mia dan kelompok 2. Ya, terima kasih juga. Terima kasih. Iya, keren Mbak Mia jawabannya. Teman-teman, ada yang mau nambahin jawaban dari Mbak Mia tadi, monggo. Jika ada, silakan loh. Wah, udah berani nambahin Pak, nanti tambah runyam gitu kuatirnya ya. Enggak lah, tambah bukan tambah runyam, pasti lebih tambah seru loh diskusi kita. Ya, ini mohon izin Mbak Mia dan teman-teman, saya sedikit nambahin, bukan nambah ruwet ya, semoga. Jadi gini, memang kembali kepada pengalaman auditor, ketika auditor mendapati beberapa data fakta di perusahaan yang akan diauditnya atau yang sedang diauditnya menunjukkan angka-angka tertentu, maka dia tidak langsung tiba-tiba membuat judgement secara mudah. Ini pasti itu, nggak bisa langsung begitu. Berdasarkan pengalaman yang dimilikinya, auditor akan mencoba untuk mendalami lagi. Kalau tadi kita lihat ada ada tabel yang disajikan tadi itu, pas bicara mengenai yang material tadi loh, ada possibility business reason dan possibility error tadi, kalau masalah tadi gitu ya. Itu kan dibuat berdasarkan, sebenarnya dalam yang itu dibuat berdasarkan pemenuhan auditor dari pengalaman yang dia miliki. Dia membuat analisis itu apakah pasti begitu. Kalau memang belum didalami, maka itu adalah kemungkinan yang bisa dideteksi, bisa diperkirakan belum dideteksi oleh auditor sebelum beliau auditor itu lebih jauh masuk ke dalam pengujian. Tapi tadi itu tetap berdasarkan pengalaman ini loh biasanya gitu, atau berdasarkan data yang ada. Dia auditor belum melakukan pendalaman lebih jauh yang bisa membuat menemukan jawaban yang paling pasti, tapi pengalaman itu membuat dia berani mengasumsikan seperti itu, sehingga nanti kita bicara keputusan diterima atau tidak diterima keputusan auditnya itu bisa dijalankan. Teman-teman, ketika auditor nanti misalnya menemukan bahwa perusahaan ini tidak layak diaudit dengan bermacam-macam alasan, ya ini kan baru penjajakan, ada penjajakan dari pihak auditi kepada pihak auditor, terus auditor memberikan data-data yang dibutuhkan oleh calon auditor tadi itu, dilakukan analisis sebentar, itu sederhana, ternyata Pak ini perusahaan Bapak kayaknya tidak bisa kita audit, misalnya masih ya katakanlah belum sesuai standar lah ya, misalnya belum sesuai standar. Kalau kita pasang di audit nanti malah hasilnya disclaimer atau adverse misalnya gitu, malah nggak bagus. Gimana kalau kita tawarkan jasa yang lain? Jasa apa Pak? Jasa penyusunan laporan keuangan atau jasa yang lain lah. Itu bisa kayak itu. Atau ini kita mendeteksi ada kelemahan di internal control, kita boleh Pak kasih jasa penyusunan internal controlnya misalnya. Itu boleh saja. Andai kata memang di proses tahap awal itu auditor menemukan ada banyak celah yang belum rapi, banyak celah yang masih terbuka lebar untuk kegagalan dalam menyajikan laporan keuangan yang sesuai standar. Itu bisa begitu. Maka tadi itu teman-teman, pengalaman itu penting. Kemudian jika auditor menemukan perusahaan yang dia tidak bisa kuasai, tidak menguasai ilmunya gitu ya, perusahaan ini perusahaan yang baru banget, saya belum pernah audit itu, dan itu perlukan khusus gitu ya. Kalau tidak bisa mendapatkan tambahan ahli di tim audit nanti, mendingan dia tidak menerima itu, daripada nanti nggak selesai auditnya, misalnya itu juga. Terima kasih tambah sedikit dari saya tadi. Oke, 3 pertanyaan pertama sudah dijawab dengan baik oleh teman-teman di grup 2 dan tidak membuat jantung berpacu cepat. Kalau jantung berpacu cepat sih malah bagus, jadi nggak ngantuk itu kan ya. Kalau jantung lambat nanti tadi ketiduran di kelas ya enak. Saya mohonkan Mas Rafil masih membuat kesempatan dan teman-teman kedua untuk jika ada yang lain yang ingin
menyampaikan suaranya. Yang nggak bisa bersuara, Pak, saat saya nggak ada sinyal, Pak, boleh tulis di chat saja. Di chat saja nggak apa-apa. Nanti biar dibaca sama teman-teman grup 2 ini. Itu Mas Rafa ya, boleh ya? Masih boleh ya? Buka lagi ya? Iya Pak, boleh Pak. Ya teman-teman nih, ada pertanyaan lagi nggak? Yang bertanya. Iya silahkan. Oh ya. Materialitas kinerja kan turunan dari materialitas keseluruhan laporan keuangan. Terus apakah besaran signifikansi materialitas kinerja dapat berbeda jauh dengan materialitas secara keseluruhan? Mungkin itu kelompok 3 yang saya mau tanyakan. Oke. Baik. Kita... Maaf, saya ini kelompok 2 kelompok 3 ya? Dua, Mas, bukan 3 atau ya? Kelompok 2, Pak. 2, oh ya, Mas Bangun di mana posisinya? Mas Bangun posisi di mana? Di Purbalingga, Pak, di rumah. Oh, di rumah. Ya, di Purbalingga. Oke. Ya. Sinyal Mas ya kayaknya ya. Nggak apa sih. Kalau sinyal harus belanja sinyal dulu pada hari Sabtu Minggu. Oke, sip. Iya, Pak. Ya, Mas. Ya, ditampung dulu. Untuk yang lain ada lagi? Izin bertanya kepada kelompok 2 terkait questionable accounts. Saya masih bingung kira-kira indikator apa saja sih yang menjadi pertimbangan untuk analisis. Seperti itu. Terima kasih. Makasih Dela. Kita tampung dulu. Ada lagi teman-teman yang mau nanya? Teman-teman, saya izin bertanya, mungkin bertanya sedikit, tapi lebih ke mungkin minta dijelaskan ulang aja karena tadi maaf masih kurang paham. Sebenarnya kenapa kok antara materialitas dengan bukti itu harus berbanding terbalik ya? Maksudnya semakin kecil, maksudnya batas materialitasnya, terus buktinya jadi banyak gitu kan? Kenapa kok nggak disamakan aja derajatnya atau kayak gimana? Oke. Terima kasih. Ya, makasih Adinda. Ada 3 pertanyaan, mungkin kita tampung dulu ya teman-teman. Kita diskusiin dulu. Izin Pak, mendiskusikan.
Kita saling diam. Oke, nggak kan masih menunggu teman-teman grup 2 untuk menyelesaikan pertanyaan yang masuk tadi itu. Ya teman-teman, memang sedikit mohon izin, ini semoga nggak mengganggu konsentrasi teman-teman dari grup kedua tadi. Bicara materialitas, ini bicara yang tadi Mbak Loli sampaikan di standar audit tidak ada, tapi di beberapa literatur itu ada yang menyebutkan, tapi saya nggak yakin semua literatur menyebutkan, karena hanya beberapa saja yang menyebutkan. Saya dulu belajar, ketika membaca beberapa literatur, waktu belajar di waktu kuliah dulu di kampus TAN, ya, itu kan ada beberapa literatur yang memang menyebutkan angka-angka tertentu sebagai patokan saja, tidak sebagai panduan yang akan dipakai. Dan tadi kembali ke teman-teman auditor, teman-teman auditor pada para auditor menyimpulkannya berapa, buat angka berapa. Dan itu pun teman-teman, saya merasa bahwa katakanlah tadi 5% disebut di awal seperti itu, apakah mungkin nanti berubah dalam perkembangannya? Nah, ini menjadi menarik. Mungkin nggak sih nanti berubah dalam perkembangannya menjadi awal 5%? Kayaknya 5% terlalu tinggi deh. Kita akan kurangi menjadi 3% misalnya gitu. Boleh apa tidak sih jika akan dibuat seperti itu? Mbak Indrian sering ngomong, oh tapi kan aku sing on off, ternyata enggak ya? Oke, ya nggak apa ya. Oke, makasih. Dalam perkembangannya, jika memang auditor ternyata menemukan fakta-fakta yang membuat dia berpikir harus mengubah materialitas yang ditemukan, yang ditetapkan dari awal, saya kira itu bukan sebuah hal yang salah juga, karena ini kan panduan bagi auditor untuk tadi kan gini, auditor ini seberapa berani nih, dalam tanda kutip keberanian dia untuk menetapkan materialitas berdasarkan pengalaman. Kata berani itu bahasa sastra biasanya bukan itu, seberapa memang ditetapkan oleh auditor menerima risiko yang akan menetapkan risikonya gitu, seberapa risiko akan diterima auditor kaitan dan materialitas ini. Jadi ketika pun misalnya ditetapkan di awal itu 5% dari A, 5% dari X, dari tertentu, angka tertentu, kemudian nanti C akan diubah lagi dalam perkembangannya, saya pikir itu bukan sesuatu yang salah juga lah gitu ya. Saya pernah dulu ketika sedang audit ditanya oleh kliennya, oleh auditi, Pak, berapa sih materialitasnya gitu. Waktu itu saya masih anggota, maksudnya ada supervisor di atas saya. Waktu jadi ketua tim, supervisor ada, karena dalam satu tim ada tiga orang senior, saya dari 3 senior itu saya paling junior, jadi merasa bukan ketika satu grup perusahaan, 3 perusahaan kita audit bareng-bareng, sampaikan perusahaan pertama, senior kedua, perusahaan kedua, senior ketiga di perusahaan ketiga. Tapi kami bareng-bareng karena satu grup perusahaan, nanti dikonsolidasikan laporan keuangannya dan ada laporan audit konsolidasi juga. Tapi dari 3 ketua itu saya paling muda, jadi oke lah. Nah, saya nggak boleh jawab itu. Saya bilang saya tanya dulu ya, yang jawab bukan saya. Ketika orang akuntan SP itu, saya tanya dulu kepada Mas A atau Mbak B, saya bilang itu. Terus saya sampaikan di ruangan itu. Tadi saya sama orang akuntan ini, kepala akuntannya, tanya apa, berapa sih materialitasnya? Ya udah, kita jangan sampaikan, bilang aja bahwa itu adalah keputusan dari pihak KAP kita. Nanti angkanya nggak usah kita sebut ke dia. Oke, jadi pas ketemu lagi, sorry Pak, ini kita nggak sebutan angkanya, tapi ada ya, itu ada lah, pasti ada. Jadi dia pun mengerti akhirnya ketika kita tidak menyebutkan, kami auditor tidak menyebutkan berapa materialitasnya. Apapun kita hanya bilang ada materialitasnya. Dan ketika saya cari di literatur kebijakan perusahaan KAP saya, karena ini KAP berafiliasi ke luar negeri, waktu itu ke Australia, kemana saya lupa. Memang ada panduannya. Oke. Tapi dalam praktik gini teman-teman, waktu itu dalam praktik yang saya lakukan itu ketika memang ada salah saji ya, saya nggak memandang material salah saji yang saya temukan, akan saya kumpulkan semuanya, akan saya lakukan dibuatkan adjustment-nya. Yang di AKS kemarin teman-teman udah membuat PARE itu ya, Propose Adjustment and PARE Adjustment and PARE, reclassification entries ya kan ya, di AKS kemarin itu loh. Saldo unaudited, terus PARE, saldo audited, saldo tahun sebelumnya kan, itu pas bikin tabel itu. PARE kan itu P-nya propose, A-nya adjustment, R-nya reclassification, E-nya entries. Itu kan usulan journal adjustment dan reklasifikasi dari auditor kepada pihak auditi. Apakah nanti auditi akan terima atau tidak, dengan usulan itu ya nanti dibahas saat closing conference, saat closing meeting antara auditor dan auditi, baru dikumpulkan, nanti akan usulan bareng di situ. Nah,
waktu itu pengalaman saya berapapun saya akan masukkan dalam pare itu, dalam usulan adjustment tersebut itu nanti apa namanya, ketika kertas kerja saya direview oleh supervisor akan oke, Adi ini nggak usah masukin, ini nggak usah masukin, apa namanya, ini kecil nggak usah dimasukin, harus diajukan ke meeting dengan pihak perusahaan untuk membahas temuan kita. Oke. Jadi waktu itu sih gitu dalam yang praktek yang saya alami, teman-teman. Berapapun salah saja yang saya temukan, saya tidak memandang dulu macam apa enggak ya, tak catat dulu aja semua, dicatat semua, ditangkap semuanya, dibuat internal adjustment, dimasukin dalam heading schedule itu ya, KKA utama apa namanya, heading schedule KKA kelas kerja utama ya, heading schedule itu, kemudian apa namanya ya, masuk di situ, nanti begitu direview sama supervisor sebelum dijadikan diangkat dalam temuan audit, itu akan dibicarakan di sana, iya atau tidaknya oleh supervisor, baru nanti dibicarakan langsung ke pihak kliennya. Itu pengalaman saya seperti itu, cerita yang kemarin. Oke, sebentar, ini sedang adzan, kita mohon izin break sebentar ya, sampai adzan selesai ya. Oke, saya mute dulu. Oke, sudah selesai. Baik, teman-teman. Ya, tadi sudah ditentukan juga 3 pertanyaan dari 3 penanya.
Monggo, silakan sudah siap kali ya, semoga ya grup 2 ya sudah siap untuk menjawabnya. Monggo silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Bangun. Pertanyaannya tadi, materialitas kinerja kan merupakan turunan dari materialitas keseluruhan laporan keuangan. Apakah besaran signifikansi materialitas kinerja dapat berbeda jauh dengan materialitas secara keseluruhan? Nah, iya, materialitas kinerja itu merupakan turunan dari materialitas keseluruhan laporan keuangan. Jadi kan materialitas kinerja itu jumlah yang ditetapkan auditor pada angka yang lebih kecil dari materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhannya, untuk mengurangi tingkat probabilitas yang rendah dan tepat dan jumlah agregat untuk salah saji yang tidak terdeteksi melebihi materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Nah, materialitas kinerja ini kan perlu dilakukan auditor untuk mengumpulkan buktinya per segmen, bukan per laporan keuangan secara keseluruhan. Nah, tapi mungkin bisa terjadi kalau misalnya auditor menetapkan tingkat materialitasnya sama ke setiap segmen sama dengan yang ditetapkan ke materialitas secara keseluruhan, maka bisa jadi ada salah saji yang tidak teridentifikasi itu melebihi materialitas laporan keuangan secara keseluruhan. Jadi mungkin dapat berbeda jauh, signifikansi materialitas kinerjanya dapat berbeda jauh dengan materialitas secara keseluruhan. Mungkin itu yang bisa kami tangkap. Bagaimana Mas Bangun? Apakah menjawab? Mas Bangun, halo Mas Bangun, bangun. Paham, Pak. Oke Mas ya. Sinyalnya agak buruk soalnya Pak di sini. Oh, ini yang kayak Mas ya, Mas. Oke, tadi udah jawab dan sudah cukup Mas ya jawabannya ya. Cukup Pak. Oke, sip. Terima kasih. Ini saya menjadi terinspirasi nih dari peristiwa hari ini. Wah, terinspirasi apa nih? Karena memang kita harus sering-sering cari inspirasi. Teman-teman, materialitas itu serius pentingnya. Tadi ini bahasa yang disebut oleh penanya ke Mas Reddy tadi yang di dalam kereta tadi. Penting banget. Teman-teman, kaitan dengan sebentar ada ya, ada ponakan datang. Ya, materialitas. Ini teman-teman, ini apa namanya? Saya mau izin menyampaikan ini kaitan dengan apa namanya seberapa penting untuk lulus dari kuliah PKN STAN. Kalau lulus itu penting, maka tentunya Anda teman-teman akan mencari jalan agar bisa lulus dengan baik. Salah satu faktor yang membuat lulus tidak baik, tidak bisa lulus dengan baik adalah begitu taruh kata tidak di tempat yang tidak pas, beda artinya ya. Tidak lulus dengan baik dan lulus dengan tidak baik itu ternyata beda. Hal yang bisa membuat tidak lulus dengan baik salah satunya adalah kegagalan mengirim lembar job ujian. Salah satu pembuat gagal mengirim lembar job ujian kata mahasiswa adalah sinyal yang tidak bagus. Ya bukan? Nah, berarti sinyal nggak bagus itu harus teman-teman mitigasi dari awal, sehingga nanti pas ujian, bagaimana caranya sinyal itu bisa bagus, diminimalisir untuk mengalami sinyal yang tidak bagus. Aduh Pak, rumah saya ini di kampung, kalau mau dapat sinyal harus manjat pohon kelapa. Ya udahlah, bikin rumah di atas pohon kelapa, pindah di atas sana gitu. Atau kalau nggak mau, yang bagus di mana Mas? Di tetangga saya, ya udah ke tetangga saja gitu. Enggak Pak, di kota ya ke kota sebentar lah kayak gitu. Artinya teman-teman ini juga penting loh gitu. Saya nggak lulus itu nanti lebih berat nih. Saya nggak mau terima risiko itu. Maka ya silakan dimitigasi, silakan diselesaikan sehingga nanti masalah yang ada itu nggak muncul saat ujian. Jadi apa namanya mengingatkan lebih awal lah ya, jangan sampai nanti ada keluhan tentang ujian itu terlambat mensubmit lembar submit itu gara-gara sinyal yang tidak stabil. Usahakan tidak muncul alasan seperti itu karena kita sudah melakukan, teman-teman sudah melakukan mitigasi dari awal, gitu ya.
Kalau di kuliah sehari gini sih mungkin kalau memang tinggal di tempat yang tidak stabil ya nggak apa, kita nggak bisa apa-apakan. Maka tadi saya tidak begitu mengkhawatirkan bagi teman-teman yang tidak menyalakan kamera, karena kondisinya beda-beda. Tapi kalau saat ujian itu, di periode ujian itu menjadi tidak, katakanlah hampir tidak termaafkan ya kalau ada mahasiswa yang gagal mengirim tepat waktu gara-gara masalah sinyal. Kecuali memang itu betul bencana alam, itu nggak bisa diapakan lagi. Ini ngingetin saja ke teman-teman, bukan apa-apa. Waduh, nanti Pak kalau saya telat mengirim jawaban gimana? Ya, telat mengirim jawaban dipotong nilainya tinggal separuh gitu. Waduh, 100-nya tinggal 50, kalau nilai cuma 70 tinggal 35 atau ya nggak segitu-gitunya sih. Tapi artinya kan ya seberapa teman-teman menghargai kelulusan itu dan baik, sehingga begitu juga teman-teman berusaha agar nggak ada masalah saat pengiriman lembar ujian. Itu loh maksud saya. Oke, sip. Oke. Pertanyaan pertama menginspirasi. Pertanyaan keempat tadi ya. Mau pertanyaan berikutnya, silakan. Selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Dela mengenai indikator dari analysis of questionable accounts. Jadi, analysis of questionable account ini kan menganalisis akun-akun apa saja yang patut diragukan atau dipertanyakan karena kita berharapnya itu berubah, tapi ternyata tidak. Jadi, indikator atau caranya gitulah ya, untuk menentukan akun-akun apa saja, yaitu kita melihat di neraca akun-akun apa yang saling berpasangan atau terkait antara satu dan lainnya, yang nantinya itu kita berharap itu berubahnya ya sejalan gitu, satunya misalkan naik, satunya turun. Namun di situ tidak gitu. Jadi itu akan menjadi questionable account. Nah, di sini kan tadi kita menemukan ada akun prepaid advertising itu pasangannya dengan advertising expense. Nah, di neraca 2002 dan 2003 itu 0 gitu. Nah, sedangkan advertising expense-nya itu ada kenaikan sebesar 32.220. Nah, ini kan nggak sejalan, makanya perlu dipertanyakan gitu. Perlu dipertanyakan mengapa akun itu satunya tetap 0, satunya malah naik. Nah, selanjutnya kan tadi ada akun notes payable long term sama interest expense. Nah, kedua akun ini kan saling terkait. Tapi nyatanya ketika notes payable di buku tahun 2002 itu 0 dan di 2003 itu 475.000 kan naik banget. Tapi interest expense-nya itu malah turun gitu. Kan perlu dipertanyakan lagi. Kemudian hasil analisis kelompok kami yang selanjutnya yaitu adanya akun cash second bank internasional sama akun receivable, di mana akun ini kan saling terkait antara cash sama akun receivable. Tapi adanya kenaikan cash itu tidak disertai dengan penurunan akun receivable, sehingga ini perlu dipertanyakan lagi gitu. Jadi indikatornya itu harus lihat neracanya dan lihat akun-akun apa saja yang terkait gitu. Gimana Dela? Baik, terima kasih Gustia dan kelompok 2. Sama-sama. Selanjutnya izin menjawab pertanyaan dari Naura. Tadi kan pertanyaan Naura itu materialitas berbanding terbalik dengan bukti ya. Nah, tadi seperti yang sudah dijelaskan sama Bapaknya juga, itu kan berkaitan dengan kewajaran gitu. Kewajaran yang ingin dicapai oleh auditor gitu. Kalau misalkan auditor ingin mencapai kewajaran 100%, yang laporan keuangannya itu kan harus tepat tuh. Nah, bagaimana memastikan bahwa laporan keuangannya itu tepat atau wajar? Ya berarti auditor itu harus mengumpulkan bukti, mengumpulkan informasi yang sebanyak-banyaknya. Itu kan untuk membuktikan bahwa informasi laporan keuangannya itu wajar atau tepat. Nah, materialitas itu kan berkaitan dengan salah saji. Nah, berarti kan kalau dia kewajaran laporan keuangannya itu yang dipengen auditor itu tinggi, ya berarti untuk potensi salah sajinya yang yang diperbolehkan oleh auditor itu kan rendah gitu. Nah, itu sebaliknya juga tadi dibilang kalau misalkan kewajarannya diturunkan misalkan 80%. Ya berarti kan ada 20% lebih besar tuh kan bahwa potensi ini laporan keuangan tidak salah saji. Berarti kan nilai salah sajinya juga menjadi lebih besar kan yang ditolerable. Nah, berarti di situ juga buktinya juga nggak sebanyak ketika auditor ingin memastikan sekali bahwa laporan keuangannya itu benar-benar tepat 100%, wajar 100% gitu. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Gimana Naura?
Iya ya. Oke, terima kasih kelompok 2. Terima kasih. Terima kasih kelompok 2 juga. Apa namanya? Think before answer, Mbak Naura tadi gitu. Tadi kalau video muncul, oh iya gitu. Kalau ada pakai itu dulu. Karena nggak muncul kita nggak lihat teks apa beliau cara begitu. Nggak. Ya, tadi itu cara beliau mencerna dulu setelah apa, oh ya oke gitu, baru terima, baru bisa menjawab, nggak langsung, ya oke gitu. Ya memang kayak orang beda-beda. Teman-teman, makasih. Sudah 6 pertanyaan disampaikan dan 6 dijawab dengan luar biasa oleh teman-teman juga di sini. Ini tadi saya menjadi apa namanya ya? Tadi kan Mas Rafael seperti yang dijelaskan oleh bapaknya tadi gitu. Ternyata ini bahasa seperti itu bahasa yang lazim dipakai oleh teman-teman di tingkat 3 ini ya gitu. Saya tadi kalau ada yang merhatiin, saya tersenyum gitu udah tadi bapaknya siapa sih, saya mikirnya gitu. Bapaknya sih ya ini ternyata bahasa anak-anak sekarang, generasi sekarang itu seperti itu. Teman-teman sebenarnya bisa aja nyebut nama Pak Edi atau Bapak A, Bapak B, nggak usah bapaknya siapa kan jadi nggak jelas itu. Dan ini apa namanya tidak mestinya sih bukan itu bahasanya. Ya sebetulnya saya langsung nama orangnya Bapak A, Bapak B, Bapak C dan sebagainya. Kalau bapaknya itu menjadi aneh gitu. Tapi ini gejala umum ya di berbagai kelas nyebutnya selalu begitu bapaknya. Tahun lalu bapaknya juga itu muncul di tahun sebelumnya juga ada bapaknya juga. Saya kadang ketawa kalau mendengar itu. Tapi baru kali ini saya omongin apa kok bapaknya disebut apa ya nggak apa-apa lah. Biar nanti diluruskan setelah ini. Menurut saya sih bahasa itu ini ngomong bahasa itu menjadi tidak pas ya bapaknya bapak siapa. Kecuali memang sudah kejadian kapan, tapi tetap nggak pas karena bisa objeknya ada toh menurut bapak A, bapak B, bapak C ada objeknya gitu. Jadi ada objeknya sih tidak ada abstraknya itu siapa sih. Baik teman-teman, nggak apa-apa Mas Rafael, tenang aja. Ini kan diskusi sedikit. Teman-teman kelompok 2 terima kasih atas apa namanya penyampaian hari ini yang eksposasi luar biasa, keren banget gitu. Jika ada terakhir, saya akan mempersilahkan. Nggak usah menunggu Mas Rafael. Adakah terakhir satu lagi? Jika ada, monggo. Ya, saya izin bertanya, Pak, ke Mbak kelompok 2. Oke, silakan Mbak Safira. Terakhir ini ya. Iya, Pak. Untuk yang materialitas tadi kan udah ditentukan 5% dari 418.000 sekian, yaitu 20.900. Tapi pas dialokasikan ke kriterianya, kenapa jadi materialitasnya cuma 15.000? Apakah emang materialitasnya itu diturunkan jadi 3,75% atau emang salah catat? Terima kasih. Wow, ini detail banget pertanyaannya nih, Mas Rafael. Begitu angka 5% dikalikan ketemu angka 20-an berapa tadi itu ya? Itu di pelatihan di angkanya kok cuma 15 berapa tadi? Nggih. Mbak Safria, terima kasih. Monggo kelompok 2 dirembuk dulu. Atau langsung ada langsung jawab, monggo silakan. Mbak Nurhani boleh di lower hand, nggak usah di raise hand, nggak apa-apa. Silakan reaction diturunkan. Tapi mau raise hand terus juga nggak apa-apa juga sih. Boleh kok. Bisa nggak nurunin tangannya itu? Jangan nggak tahu caranya. Oh, bisa. Kirain nggak bisa. Lupa. Nggak apa-apa Mbak. Itu kan sebuah kesalahan. Siapa mau jawab dari grup 2 ini? Baik, sekalian menjawab pertanyaan yang saya kira. Tadi untuk yang tabel kriteria itu alokasi khusus yang materialitas kinerjanya aja. Jadi kita mau cari alokasi materialitas kinerja per kriteria sama per akun. Nah itu 15.697 itu kita dapat dari 75%-nya dikali overall materiality yang 20.929. Yang tadi kita 75% itu tadi kita yang kami menetapkan materialitas kinerja sebesar 75% dari materialitas keseluruhan. Itu sih asalnya. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama Mbak.
Yes, keren jawabannya teman-teman. Ya, tadi saya nggak nyangka loh sampai diskusi tadi yang Mas Bangun ya bicara mengenai materialitas kinerja itu. Terus ini juga tadi Mbak Safira pun masuk ke situ lagi. Tadi saya nggak expect ada pertanyaan seperti itu. Bahasa sudah kayak bahasa sekarang nggak expect bahasa sekarang banget bahasa saya ini. Ya, bicara materialitas kita bisa kemana-mana teman-teman. Memang ini kan ya, tadi itu di awal saya sampaikan sesuatu yang penting tadi Mas Reddy tadi sesuatu yang penting sekali dalam melaksanakan audit ini. Ya karena memang dari awal sampai akhir materialitas ini sangat dipegang oleh auditor, sangat mempengaruhi proses audit yang dilaksanakan sejak tahap awal banget sampai nanti tahap pembuatan opini atau laporan auditnya gitu. Dan sepenting itu tapi nggak ada angka yang dijadikan patokan. Bahkan ketika kita nanti bicara mengenai misalnya nih ada sebuah laporan keuangan oleh auditor diberikan opini wajar gitu ya, unqualified tanpa pengecualian sama sekali wajar itu, kemudian ternyata beberapa bulan kemudian perusahaan itu menjadi bulan itu ambruk, bangkrut, macam-macam lah gitu. Nah, seberapa auditor akan bertanggung jawab atas hal seperti itu gitu. Di mana tanggung jawab auditor? Apakah bisa digugat ke pengadilan? Apakah bisa diajukan ke pengadilan digugat atas pekerjaan yang tidak benar semacam itu? Ya itu bagi orang yang menggunakan laporan keuangan, bagi pengguna laporan keuangan itu sah-sah saja dia akan kecewa dengan auditor dan melakukan langkah-langkah hukum, boleh-boleh saja. Nah, di situ nanti akan diuji auditornya apakah dia bekerja secara benar atau tidak benar waktu melakukan pekerjaan auditnya. Tidak akan dilihat apakah 5% atau 10%, maksudnya tidak akan divalidasi, tapi apakah auditor punya pertimbangan ketika dia menetapkan angka 5%, apakah dia punya pertimbangan ketika dia menetapkan 10%, apakah dia punya pertimbangan ketika menetapkan angka selain itu gitu. Jadi apa pertimbangan dia? Maka itu nanti menjadi bukti pekerjaan dia. Kemudian setelah dia punya pertimbangan itu, apa yang dilakukan selama melaksanakan audit ini? Mana kertas kerjanya? Mana pengujian-pengujian dilaksanakan? Kalau kertas kerjanya ada, pengujian-pengujian ada, itu juga akan berdampak pada oh ya berarti dia bekerja secara baik pada waktu itu. Nah, kalau tidak ditemukan kertas kerja yang memadai, berarti jangan auditor memang tidak melakukan apa-apa, langsung membuat opini saja. Itu akan berbahaya buat karir dia, buat keselamatan dia juga gitu kan, karena bisa dibawa ke tadi itu ke pengadilan tadi itu yang bisa berujung pada apa saja, bisa denda. Kalau pelanggaran pasal pidana, penjara, pidana, denda muncul dua-duanya ya bisa kena dua-duanya dan semacam itu. Yang jelas secara profesi akan dilakukan sidang komite etik gitu kan ya, kalau teman-teman masih ingat di sesi AKSK dulu, apakah auditor melanggar kode itu tidak. Berarti bagaimana? Ya kalau dia tidak membuat kertas kerja audit ya berarti ada pelanggaran di situ, masa auditor nggak pintar kerja audit, berarti dia apa yang dilakukan misalnya semacam itu. Jadi jelas-jelas akan menunjukkan destinasi juga. Dan gimana caranya? Bisa jadi akan ada peer review, bisa jadi ya tadi sidang komite etik akan dilaksanakan, bisa jadi didahului oleh review dulu kertas kerja dia oleh auditor yang lain, ke apa yang lain semacam itu. Ya teman-teman, ini mengenai materialitas dan risiko ini. Satu sih sebenarnya tadi grup 2 sama Malaysian yang nanya, saya boleh ya manggut-manggut, yang manggut-manggut bukan kelompok 2 ternyata ya, yang kelompok lain ya manggut-manggut. Boleh Pak. Terima kasih. Tadi kan Mbak Nurani dan teman-teman tadi bicara mengenai tadi bikin tabel yang material tadi, tabel mengenai possible business reason dan possible error. Kemudian tadi juga membandingkan di tabel berikutnya tadi begitu bicara langsung membandingkan dengan industri sejenis tadi kita ya rata-rata industri sejenis itu. Oke, sebenarnya yang tadi kalau yang tabel sudah ditanyakan, yang kenapa sih harus membandingkan dengan rata-rata industri sejenis itu? Kenapa harus dibuat seperti itu? Bukankah auditor bisa gitu, membuat penilaian dari rasio-rasio yang ada saja, nggak usah dibandingkan dengan industri sejenis? Ataukah nggak bisa, harus dibandingkan? Kenapa bisa begitu? Kenapa tadi harus ada itu, harus membandingkan dengan rata-rata industri sejenis? Nggak, sebelah saya. Nggak gampang kok. Izin menjawab sedikit, Pak. Silakan Mas. Mungkin kenapa harus dibandingkan dengan rata-rata industri, karena itu benchmark gitu Pak, tolak ukur dan berapa jauh nih perusahaan dibandingkan dengan industri gitu. Mungkin itu aja. Kalau dibandingkan gimana? Dampaknya apa? Ada nggak dampaknya kalau dibandingkan? Mungkin supaya ini sih Pak, supaya lebih mendetail aja sih pemahaman bagi auditor gitu.
Iya, lebih mendetail. Biar pemahaman itu lebih lengkap gitu kali Mas maksud ya. Iya, iya. Iya, Iya, Pak. iya. Teman-teman benar sih ketika dibandingkan isu jenis menjadi bisa membandingkan apakah si audit ini sehat atau tidak sehat. Dalam kondisi apa harus dibandingkan? Apa dalam kondisi yang pertumbuhan atau dalam kondisi yang krisis seperti ini? Tapi dalam kondisi apapun juga bisa diperbandingkan, itu tidak harus, kalau apalagi kondisi krisis begini ya, industri sejenis ini bagaimana sih kinerjanya? Tetap kembali yang kemarin saya sampaikan, kemarin kapan atau belum, bahwa asumsi penyusunan laporan keuangan asumsi going concern tadi disebutkan juga, seingat saya ada nyebut asumsi going concern tadi gitu kan. Kalau going concern-nya ternyata tidak bisa dijamin oleh kinerja dia atau performa dia ternyata jelek gitu, rata-rata industri jenis itu angkanya bagus, dia jelek sekali. Nah ini kan menjadi pertimbangan auditor juga untuk memberikan nanti masukan atau memberikan hal-hal yang dianggap penting bagi perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Auditor penting sekali di situ untuk mendapatkan jaminan itu, karena kalau ternyata memang perusahaan itu akan dilikuidasi, pasti akan berbeda jika dibandingkan ketika perusahaan itu memang akan dipertahankan untuk hidup selama-lamanya. Ya di Undang-Undang PJT singkat saya itu kan perusahaan itu didirikan untuk waktu yang tidak terbatas gitu ya, dan mestinya sih gitu juga. Tapi nanti kalau bicara akan dilikuidasi, nanti pasti akan beda juga itu nanti praktik auditnya gitu. Dulu saya pernah berkesempatan, pengalaman yang berharga buat saya, mengaudit perusahaan yang sudah mati. Yang sudah mati diaudit. Wah, nggak dikubur Pak, bukan ini perusahaan bukan orang. Perusahaannya sudah mati, udah beku operasi, udah dicabut izin operasinya, gitu. Udah dicabut izin operasinya. Nah, diaudit terus apa opininya ini gitu. Kalau opininya wajar itu kan going concern-nya terjamin kan ya, going concern-nya masih bukan terjamin ya, going concern-nya dapat dipertahankan, pokoknya masih berasumsi going concern gitu ya. Nah ini gimana bagi concern, dia udah mati, udah dicabut izin usahanya, kok bisa wajar? Nggak mungkin dong. Nah itu sempat agak lama berdebatnya di situ. Ini boleh nggak sih semua ini penyajiannya sudah benar semuanya, utangnya berapa, asetnya berapa, semua disajikan secara benar oleh teman-teman yang tim likuidasi itu, saya lupa namanya, bukan tim likuidasi itu namanya, bahasa keren bukan likuidator, ada istilahnya di pelajaran advance accounting loh, belum advance kan, udah advance sekarang kan, ada ini itulah ya, pokoknya gitulah ya, lupa. Jadi penyajian laporan udah benar disajikannya, dan tinggal berdebat panjang mengenai opini apa akan diberikan. Karena kalau opini going concern, kalau opini wajar itu yang going concern, ini nggak wajar pasti. Kenapa? Karena dia tutup, gimana mau dikasih going concern, gimana mau dikasih opini wajar di WTP. Tapi ternyata setelah diskusi panjang, mencari informasi tambahan, bertanya ke beberapa kantor lain gitu juga, seperti juga ini nggak putus-putus, ternyata juga bisa loh. Asumsi yang ada asumsi likuidasi, asumsi untuk non going concern, tapi opini tetap opini terpaksa juga bisa. Tapi jelas auditor punya pemahaman bahwa asumsi perusahaan ini yang dipakai bukan going concern, tapi dalam rangka likuidasi. Jadi itu harus juga dipahami auditor. Tapi ya tadi itu pengalaman hari itu membuat saya jadi ternyata bisa juga ya opini wajar itu diberikan kepada yang likuidasi. Tapi memang kondisinya betul-betul likuidasi itu ya. Bukan seperti misalnya hari ini kan Indonesia di dunia lah ya, setelah itu kita mengalami krisis ekonomi gitu. Nah, ekonomi kan banyak perusahaan yang tutup, bangkrut dan macam-macam karena memburuk kegiatan usahanya. Ekonomi memburuk, ikut memburuk juga kinerja dia, sehingga tutup. Ya, perusahaan-perusahaan merek besar yang kita tahu kalau sempat baca di media kan, Pizza Hut di Amerika dan satu grup fast food di sana yang banyak itu udah gulung tikar semua gitu. Indonesia ini Pizza Hut belum gulung tikar, tapi karya-karya udah jualan di pinggir jalan, kan ya. Beberapa perusahaan besar udah mulai pinggir jalan udah menawarkan pizza 100.000 misalnya gitu, atau apalagi udah mulai turun ke jalan untuk mempertahankan penjualan dia gitu. Nah, yang besar bisa ambruk, yang kecil tentu juga sangat mungkin bisa ambruk, yang sedang juga bisa. Artinya nanti kalau mendapati auditor hari ini bisa mengaudit mendapati bahwa going concern perusahaan tidak bisa
dipertahankan itu dari kinerja dia, analisisnya tadi, maka si auditor akan meminta kepada pihak auditing untuk menyatakan apa cara-cara perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Kalau auditor bisa menerima itu, maka auditor bisa memberikan opini wajar jika memang tadi semua disajikan secara wajar. Tapi kalau ternyata perusahaan nggak bisa, maka ya akan berbeda lagi nanti pendapat auditornya, beda lagi yang dipakai auditornya. Gitu ya. Jadi itu pentingnya melakukan analisis, sekaligus tadi kenapa harus melihat juga ke rata-rata industri. Ini baru punya pemahaman lebih lengkap, lebih detail tadi kata Mas Rafael tentang going concern-nya perusahaan. Kerja perusahaan ini kaitan dengan going concern. Kalau nggak ada kaitan going concern sih kita nggak itu peduli. Ini ternyata dia rasio-rasionya bagus, ya rasio bagus itu berarti bagaimana kan nggak berhenti di situ gitu. Yang lain masih jelek, ini bagus, jadi bisa melakukan entah mau ekspansi kah, entah mau apakah, itu bisa dari analisis itu. Sip, makasih teman-teman sekalian atas atensi pada hari ini. Tadi Mbak Safira sebagai penanya terakhir, saya kira tidak usah ditambah lagi penanya ya. Atau ada yang mau memaksa bertanya lagi? Aduh, saya jadi nggak enak sama grup 2 nih. Grup 2 dagangannya lagu keras, Mas Mbak grup 2 gitu. Tak hitung mundur, ada nggak yang bertanya? 5, 6, 7, 4, 3, 2, nggak ada, yakin nih? 1, oke, nggak ada. Ya, terima kasih teman-teman. Ini masih ada waktu 30 menit lebih dikit untuk sesi hari ini. Saya pikir monggo kalau mau merdeka belajar, teman-teman cari referensi tambahan dari berbagai sumber yang ada di manapun berada sumber itu. Kalau buka internet tentang bicara materialitas, bicara risiko tadi atau bicara bukti audit, itu sangat-sangat terbuka sumber yang ilmiah dari jurnal-jurnal atau sumber dari catatan blog-blognya orang juga saya kira juga banyak di situ. Monggo nanti dilihat lagi dari sana gitu. Kemarin di kelas 19, ini kelas 20 toh? 20 sebenarnya sini Mbak, 20 ya. Kelas 19 saya berikan tugas untuk waktu yang tersisa ini membuat satu halaman saja tulisan tangan mengenai hubungan antara materialitas, risiko dan bukti gitu. Satu halaman tulisan tangan. Satu halaman apa Pak? Halaman depan rumah atau halaman apa nih, halaman kampus terlalu luas, halaman buku saja, bukunya nggak harus buku besar, buku kecil itu nggak apa-apa. Buku besar kan ledger Pak, bukan buku ukuran besar ya, semoga saja lah itu. Nanti saya minta juga itu, nanti tugasnya digeser nggak apa teman-teman ya. Jadi sesi ini kita akhir lebih awal, teman-teman bisa istirahat. Nanti saya bikin tugas itu, semua mengumpulkan tulisan tangan satu halaman saja. Mungkin hanya 3 paragraf atau sedikit pointer saja, nggak apa-apa juga. Monggo terserah dibuat seperti apa. Nanti saya tugaskan digeser. Pengumpulannya, kalau hari ini sibuk nggak teman-teman? Mbak Loli hari ini banyak kuliah nggak habis ini? Habis ini ada kuliah lagi Pak, TABK sampai jam 4:30. Biasanya mundur sampai jam 5 sih Pak. Wow. Ya wes kalau gitu batasnya dimundurin besok kali ya, batas pengumpulannya nggak apa ya? Iya Pak. Biar nggak terlalu kasihan capek teman-teman lah ya. Iya, makasih Pak. Oke, nanti tak buatin di GCR. Terus grup ketiga, saya belum berikan penugasan untuk pertemuan Senin besok, meskipun belum ada penugasan GCR, tapi teman-teman tetap bikin loh ya. Jangan, waduh Pak, dikasih tugasan mendadak. Enggak, udah dari pertemuan dulu tak bilangin, bergantian nanti gitu. Jadi meskipun belum ada tugas, tetap dicicil, pas ada tugas langsung bisa ngumpulin. Dan deadline pengumpulan tugas grup 1 dan 2 adalah, kalau nggak salah hari ini ya, udah jadi karena udah dipresentasikan, jadi nggak ada masalah. Oke, sip teman-teman, semoga tetap sehat, semoga tetap bersemangat, semoga tetap tersenyum, selamat berpuasa bagi yang berpuasa, selamat tidak puasa bagi yang tidak puasa. Nggak usah diselamatin itu kali ya, biasa aja. Ya, semoga tetap sehat, tetap semangat, dan kita bisa tetap